Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Johari. Saya mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di sini, video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan final atau ujian akhir semester dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman di semester kedua. Adapun dalam video ini, saya akan memberikan sedikit tutorial dalam membuat aplikasi perbankan sederhana menggunakan bahasa Java. Di mana media yang akan kita gunakan yaitu aplikasi NetBeans IDE, yang mana aplikasi NetBeans IDE ini sudah saya masukkan bahasa Java. Adapun untuk tugasnya itu kurang lebih nanti outputnya seperti ini, sistem perbankan. Dalam sistem perbankan ini ataupun aplikasi perbankan sederhana ini, kita dapat menggunakan yang pertama itu ada yang namanya metode. Metode yang kita gunakan yaitu berupa scanner input. Dan selanjutnya ada penggunaan kondisi ataupun bisa kita bilang penggunaan if else. Ada juga yang namanya penggunaan loopingan, baik itu do while ataupun for. Ada juga penggunaan array, dan masih banyak lagi komponen-komponen yang dapat kita gunakan dalam mengaplikasikan sistem perbankan sederhana ini. Jadi untuk lebih lanjutnya, marilah kita lihat materi ataupun penjelasan berikut ini. Baiklah, sebelumnya kita akan buat sebuah project baru. Di sini new project, Java application. Next, di sini kita akan buat nama projectnya. Kita buat saja final algoritma. Nggak ada dalam pembuatan nama di dalam project ataupun dalam kelas itu tidak ada yang namanya spasi. Kemudian langsung buat seperti ini. Ini yang biru-biru ini itu merupakan komen, mana kita dapat menghapusnya untuk menghindari pemenuhan memori. Hapus saja ini semuanya. Nah, baiklah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita terlebih dahulu harus menginput scannernya, yang mana fungsi dari scanner ini sendiri adalah untuk agar user dapat menginput data yang mereka inginkan. Jadi tidak ada batasan untuk mereka mau menginput apa, tetapi harus sesuai dengan tipe data yang diinginkan. Jadi untuk cara menginput scanner itu sendiri ataupun mengimportnya, itu kita harus di bawah package-nya dengan sintaks seperti berikut: import java util scanner. Ingat, scanner S-nya besar. Jangan lupa untuk menyertakan titik koma di akhir. Setelah itu baru yang harus kita lakukan yaitu membuat variabel-variabelnya beserta tipe datanya. Kali ini saya akan membuat tipe datanya itu ada dua tipe data, yaitu string dan integer. Tapi apabila kawan-kawan sekalian ingin menggunakan tipe data yang lain seperti double, float, atau segala macam, bisa saja. Tetapi pada kali ini saya hanya ingin yang simple, yaitu menggunakan tipe data string dan integer. Di sini yang pertama kita buat dulu tipe data string, mana dalam tipe data string itu memuat nomor HP. Setelah itu ada keperluan lain, nah itu ada cetak buku dan ada nasabah lain. Nanti akan saya jelaskan kenapa variabel ini harus dimasukkan ke dalam string. Kenapa tidak ke dalam integer saja? Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya. Selanjutnya ada untuk array. Jadi bisa kita ketahui bahwa array ini sendiri merupakan sebuah komponen yang
dalam satu tipe data tersebut dapat memuat beberapa data. Jadi dia bisa menginput beberapa data yang diinginkan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi tidak perlu kita harus membuat berbagai variabel untuk berbagai data yang ada. Kita hanya perlu membuat satu variabel, tetapi dalam variabel tersebut dapat memuat banyak data. Jadi di sini saya akan masukkan untuk string yang array itu ada yang namanya nama nasabah, karena nantinya nama nasabah ini kan biasa dalam sistem perbankan itu ada banyak nasabah. Jadi kita tidak perlu membuat variabel nama nasabah 1, nama nasabah 2, dan selanjutnya. Kita hanya perlu membuat satu variabel nama nasabah saja. Tapi dalam variabel nama nasabah ini kita dapat memuat banyak data. Seperti ini untuk sintaksnya. Nah, 10 di sini merupakan batasannya. Jadi untuk variabel nasabah itu harus terisi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 10 data. Jadi harus pas-pas 10 data yang harus diisi dalam variabel nasabah ini. Selanjutnya untuk tipe data integer. Di sini kita ada variabel i. Nanti saya jelaskan fungsi i ini untuk apa. Kemudian ada variabel biaya cetak. Nah, ada variabel keperluan. Ada variabel tabungan. Ada variabel admin simpan. Variabel biaya penanganan. Oh, jangan dulu biaya. Ada variabel pinjaman. Ini ada variabel bunga simpan. Ada variabel salah. Sepertinya di sini ada salah nih. Ada admin simpan, ada bunga simpan, sebenarnya ada simpanan, pinjaman. Ada bunga pinjam. Ini ada biaya penanganan. Ada masa bayar. Ada saldo awal. Nah, di sini yang saya bilang tadi, saldo awal ini bisa menggunakan tipe data double, karena nanti akan ada koma. Jika kalian ingin bisa menggunakan double, tapi di sini saya ingin menggunakan integer saja. Itu ada total underscore simpan, ada total underscore pinjam, dan terakhir ada saldo terkini. Nah, di sini juga saldo terkini ini bisa kita menggunakan double. Nah, selanjutnya di sini ada integer untuk array-nya. Di sini kita buat array variabel dari nomor nasabah ini kita buat sebagai array karena nantinya nomor nasabah ini memuat berbagai data. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu variabel, kita hanya perlu membuat satu variabel yaitu nomor nasabah ini. Tapi dalam variabel nomor nasabah ini menyangkut berbagai variabel. Berbagai data. Maaf. Jadi kita gunakan array saja. Sini kita langsung isi data yang ada di dalam nomor nasabah ini. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kita cuma perlu 4 data saja. Jadi ini nanti saya jelas kenapa harus dimulai dari 0? Karena di array ini yang dinamakan di dalam data ini merupakan indeks. Jadi setiap indeks itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi untuk indeks ke 0 itu merupakan data 0. Indeks ke 1, data ke 1. Jadi biar lebih mudah saja. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan 1, 2, 3 tanpa ada 0, itu bisa saja. Nah, ada saldo terakhir. Nah, di sini saldo terakhir kenapa saya buat dalam bentuk array? Karena logikanya saja. Pasti setiap nasabah memiliki saldo terakhirnya masing-masing. Tidak mungkin banyak nasabah itu mempunyai satu saldo terakhir. Tidak mungkin. Jadi, tiap nasabah memiliki satu saldo terakhirnya. Tidak ada yang sama. Jadi, di sini saya menggunakan array saja. Dengan batasannya itu saya buat 4 saja.
Baiklah, untuk deklarasinya sudah selesai. Jadi nanti saya jelaskan ini untuk apa keperluannya. Setelah itu, dan untuk variabel-variabel ini sesuai dengan soal. Jadi nanti apabila ada yang mengenai akademik ataupun segala macam, maka ini bisa diubah sesuai dengan permintaan soal. Baiklah, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan ataupun membuat metode yang kita gunakan. Dalam halnya di sini merupakan metode scanner. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan fungsi dari metode scanner ini merupakan agar user bisa menginput data yang mereka inginkan tanpa ada batasan ataupun tanpa ada ketentuan lain dari pembuatnya. Nah, tetapi harus sesuai dengan tipe data yang diinginkan. Di sini kita buat dulu. Adapun sintaksnya sebagai berikut. Dah, di sini kita bebas membuat apa saja. Di sini input ini merupakan nama dari scannernya. Jadi kita mau buat apa misalnya? Kita buat scanner untuk bank 1 atau bank boleh. Bisa saja. Ini cuma nama dari scannernya. Saya akan buat 2 scanner ya. Scanner bank 2. Baiklah, sini saya akan jelaskan kenapa saya memakai 2 scanner. Jadi di dalam NetBeans ini apabila ada 2 tipe data yang letak penginputannya itu bersilangan ataupun misalnya kita akan menginputkan di sini untuk keperluan dan nomor API ini kan berbeda tipe datanya. Yang satu integer, yang satu nomor API. Tapi nanti apabila kita harus menginput nomor API terlebih dahulu, setelah itu kita akan menginput keperluan lagi, setelah itu kita akan input tabungannya. Maka itu di dalam NetBeans itu tidak bisa. Jadi untuk penginputan keperluan ini langsung di skip, langsung ke input tabungan. Makanya oleh sebab itu saya akan buat 2 scanner. Yang mana scanner bank yang pertama ini saya gunakan untuk tipe data string. Untuk tipe data string, dan untuk scanner kedua ini untuk tipe data integer. Oke. Jadi itu alasan saya membuat 2 scanner. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuat output besarnya seperti yang kita ketahui di sini. Output besarnya itu seperti ini. Sistem perbankan Bank Sisin dan Simex. Di sini kita buat dulu. Untuk outputnya sendiri kita dengan SOP, yaitu dengan cukup mengetik SOUT terus kita tekan tab, maka langsung saja kita buat di sini /t sebanyak 5 kali. Di sini /t saya gunakan fungsi dari /t ini sendiri adalah untuk memberikan tab pada output yang akan kita lakukan. Jadi bukan tab di dalam codingannya, tetapi tab pada output yang akan kita kerjakan nanti, akan kita run nantinya. Ini sistem perbankan. Setelah itu ada yang namanya /n. /n ini untuk new line, sama halnya dengan sistem outprint learn. Nah, di sini kan ln ini sama artinya dengan /n, tapi /n di sini merupakan new line untuk outputannya. Nah, bisa dibedakan. /n di sini untuk new line inputannya. Di sini kita buat tab lagi sebanyak 4 buah. Selanjutnya boleh sekarang kita tambahkan dengan spasi sebanyak 6 biji. Ini untuk memperapi saja. Ini bebas kalian bisa mau buat atau tidak /t, /n atau /t atau /n ini mau buat spasi atau tidak, itu terserah
kembali terserah kepada penggunanya. Ini hanya untuk mempercantiknya saja. Nah, kita tambah lagi bensin dan CX. Oke. Di sini untuk outputnya sudah selesai, bisa kita lihat sementara outputnya itu seperti ini. Kan terlihat rapi, ada tabnya di sini tab yang kita gunakan /t tadi, di sini tab yang kita gunakan /t juga. Oke. Ya, kita buat lagi outprint-nya ataupun SOP-nya cukup dengan mengetik. Tapi jika kawan-kawan sekalian ingin menggunakan atau ketik manual seperti ini, itu bisa saja. Tetapi ini lebih membuat banyak waktu ya. Ini kita buat lagi /t banyak 4 buah. Sekarang kita buat garis-garis seperti ini. Ini untuk mempercantik saja ya kawan-kawan ya, sekalian ya. Apabila kawan-kawan sekalian tidak membuatnya, tidak apa-apa. Buat titik koma. Ingat ya, setiap akhir dari codingan itu jangan lupa untuk membuat titik koma untuk memisahkan antara codingan satu dengan codingan lain. Jadi sampai sini dulu, kita akan coba run programnya. Run. Oke, seperti ini output awalan. Ini cuma output untuk judulnya saja ya teman-teman. Tidak ada rumus apapun di sini. Tapi ini sepertinya kita harus tambah lagi garisnya supaya lebih rapi. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu user harus menginput datanya. Ya, sebelumnya ini kita rapikan dulu spesifikasi ini. Nah, di sini selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah user dapat menginput data dirinya, seperti di sini ada kita buat nama nasabah, setelah itu ada nomor HP dan ada saldo awal. Baiklah, sini langsung saja. Yang pertama kita harus membuat sistem outprint dulu ataupun SOP-nya. Masukkan data diri nasabah. Oke. Nah, baru itu kita buat saja agar memperapi ya teman-teman ya. Ini terserah mau buat atau tidak. Ini saya buat untuk biar rapi saja. Nah, itu baru yang pertama yang harus kita masukkan itu adalah nomor nasabah dulu. Nah, di sini baru saya akan jelaskan nanti. Sama kita buat dulu SOP-nya. Nomor nasabah. Nah, di sini sudah saya jelaskan sebenarnya fungsi dari /t ini adalah merupakan untuk tab. Ingat ya, untuk tab seperti umumnya yang kita gunakan di Word ataupun dimanapun itu. Tab ini digunakan untuk spasi dalam panjang yang tidak seperti spasi. Jadi kita gunakan /tab ini untuk memperapi ya teman-teman. Selanjutnya baru kita inputkan nilai yang dapat digunakan dalam nomor nasabah ini. Sebenarnya kan sudah saya buat nomor nasabah di sini itu menggunakan integer tetapi dalam bentuk array. Nah, pasti kalian bertanya, array di sini bagaimana cara kita untuk menginputkan data-datanya ini ataupun indeks-indeksnya ini? Menggunakan variabel i. Di sinilah fungsi dari i ini. I ini untuk memanggil indeks-indeks yang ada di dalam nomor nasabah. Kalau di sini kita i sama dengan ini untuk menginputnya itu menggunakan input 2 karena i ini merupakan integer. Sebelumnya sudah saya jelaskan untuk di sini bank 2 karena scanner bank 2 ini digunakan untuk tipe data integer. Sedangkan i merupakan tipe data integer. Input 2 next in untuk kurung. Titik koma jangan lupa. Di sini untuk user sudah bisa menginput dari nomor nasabahnya, tetapi di sini kita buat tetapi di sini nomor nasabahnya ini bukan menggunakan variabel nomor nasabah yang sudah kita buat. Bukannya nomor nasabah ini, tapi
Nomor nasabah di sini kita gunakan dengan variabel i untuk menentukan indeksnya. Jadi user menginput indeks dari nomor nasabah yang sudah kita buat di sini data-datanya. Oke, sini coba kita run dulu. Nah, kurang lebih seperti ini dari tampilan outputnya. Sini kita input nomor nasabah 1. Oke. Sini saya hapus saja print-nya. Sebelumnya sudah saya jelaskan fungsi dari ln yang di setelah kata print ini merupakan untuk next line. Jadi setelah kita output nomor nasabah ini, kalau misalnya ada next line-nya, berarti outputan berikutnya ataupun inputan berikutnya itu di bawahnya atau fungsinya seperti enter. Jadi sini saya hapus ya, supaya lebih rapi. Selanjutnya yang akan user input yaitu nama nasabah. Sini kita gunakan juga /t supaya rapi. Ini kita hapus ya ln-nya supaya nanti tidak next line. Nah, di sini baru kita buat nama nasabah ini. Kita buat dalam i. Ini kan kita sudah tahu tadi. User ingin mengoutput nomor nasabah yang pertama. Jadi dalam transaksinya itu nasabah yang pertama. Jadi otomatis di sini nama nasabah ini variabelnya disimpan ke dalam variabel yang ada di dalam nasabah, misalnya nama nasabahnya. Nanti kita sudah ada nama nasabahnya, tapi nama nasabah tersebut kita simpan ke dalam variabel nama nasabah ke i yang sudah kita inputkan tadi. Langsung saja. Sini sama seperti yang di atas, karena nama nasabah di sini merupakan string, jadi kita menggunakan scanner yang bank titik input. Oh, tidak pakai input. Next. Maaf. Next line ya. Oke, titik koma jangan lupa. Nah, selanjutnya yang harus diinput oleh user itu merupakan nomor HP. Jangan lupa slash tab-nya biar rapi. Ini ya kita hapus ya next line-nya. Oke, untuk nomor HP sendiri itu seperti biasa tidak perlu menggunakan array ya kawan-kawan ya. Karena nomor HP di sini merupakan string biasa, bukan string array. Karena nomor HP ini string, jadi kita menggunakan scanner bank. Next line. Ingat, untuk tipe data string apabila kita ingin menggunakan metode scanner itu menggunakan next line. Next line itu untuk tipe data string, sedangkan untuk tipe data integer itu apabila kita ingin menggunakan metode scanner itu menggunakan next in. Ya kawan-kawan ya. Biasanya kita akan user akan menginput saldo awalnya. Slash tab jangan lupa. Di sini saldo awal itu merupakan bertipe data. Saldo awal di sini bertipe data integer. Jadi kita menggunakan scanner bank 2. Jadi next. Ingat ini tipe data integer. Jadi next in. Tanda kurung titik koma. Nah, selanjutnya kita akan nah, ini kita coba kita runkan dulu. Kita run. Seperti ini. Nomor nasabah kita buat nomor nasabah 1. Yaitu ada nama nasabah. Nama saya sendiri Yudi Jauhari. Ini bebas, mau tulisan kecil, mau tulisan besar, bebas ya. Ya, ada nomor HP, kita buat saja asal. Terus ada awal kita buat 10 juta. Dah, goal successful. Berarti ini sudah sukses. Di sini sebenarnya saya kurang teliti. Di sini saya next line-nya. Nah, ini slash tab-nya kita buat jadi 2 biar lebih rapi. Biasanya yang perlu kita lakukan yaitu setelah
nasabah sudah menginput data dirinya, selanjutnya kita akan menanyakan keperluan apa dia, keperluan apa yang akan dia lakukan untuk sehingga dia perlu ke bank. Itu kita akan mengoutputkan keperluan. Di sini saya beri dua pilihan, yaitu yang pertama simpan, dan yang kedua itu pinjam. Terus kita buat lagi ininya untuk memperapi saja. Oh tidak, sini kita masukkan keperluan Anda. Dah, di sini kan berarti codingannya tinggal user dapat menginput keperluan yang diinginkan, yaitu antara yang pertama, yang ke satu itu ada pilihan simpan, dan yang kedua ada pilihan pinjam. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa keperluan di sini saya buat tipe datanya merupakan string. Oh, bukan keperluan lain. Keperluan sini tipe datanya integer. Jadi di sini saya ingin user itu menginput antara pilihan 1 dan pilihan 2, bukan pilihan simpan dan pilihan pinjam. Nah, itu tadi integer itu digunakan untuk nomor, untuk berupa angka, sedangkan string bisa berupa kata-kata seperti karakter kata ataupun huruf. Jadi di sini saya ingin user untuk menginput itu dalam bentuk 1 atau 2, bukan simpan atau pinjam. Nah, disitulah saya akan, kenapa saya menggunakan keperluan ini, tipe datanya merupakan integer. Selanjutnya perlu kita lakukan adalah user dapat menginput apa keperluan yang mereka inginkan. Keperluan. Di sini kita lihat keperluan itu dia menggunakan tipe data integer. Jadi integer itu menggunakan scanner untuk yang bank. Next, integer karena dia tipe datanya integer. Dah, setelah itu kan di sini ada dua pilihan. Jika nasabah ingin melakukan simpan ataupun menabung, maka nanti ada beberapa ketentuannya. Sedangkan jika nasabah ingin melakukan pinjaman, itu juga ada beberapa ketentuannya. Nah, di sini kita akan menggunakan loopingan. Oh, bukan loopingan. Di sini akan kita menggunakan kondisi, yaitu if else. If else itu dia akan dijalankan apabila ketentuan yang diinginkan itu sesuai. Misalnya di sini kita buat dulu if, kemudian kita langsung tekan tab saja biar lebih mudah. Di sini baru kita buat variabelnya, yaitu keperluan. Kita buat sama dengan 1. Nanti jadi apabila nanti keperluan dan nasabah menginputnya simpan ataupun tabung, itu maka apabila sudah memenuhi, dia akan jalan ke sini. Dia akan langsung menjalankan program-program ataupun kodingan-kodingan yang kita tulis nantinya sampai dengan kurung ini. Kurung kurawal penutupnya. Jadi selama dalam ini kodingan apapun itu akan dijalankan apabila keperluan yang diinput oleh nasabah itu sama dengan 1. Ini kita buat dulu biar rapi. Nah, baru kita SOP lagi. Berapa total yang ingin ditabung. Ini kita hapus saja next line-nya. Setelah itu baru di sini kan ditanya codingan menanyakan berapa total yang ingin ditabung. Otomatis user itu harus menginput berapa yang ingin ditabungnya ataupun berapa uang yang ingin ditabungnya ke dalam rekeningnya itu. Jadi di sini kita buat variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu tabungan. Nah, di sini tabungan menggunakan tipe data integer menggunakan scanner bank. Baiklah, di sini langsung saja.
tabungan sama dengan bank titik next integer, karena tabungan itu bertipe data integer. Integer seharusnya menggunakan bank 2 ya. Ya, bank 2 untuk integer. Dah. Selanjutnya di sini ada kondisi lagi di mana apabila dia ingin menabung, maka itu ada ketentuannya. Misalnya dia ingin menabung kurang dari 500, maka bunganya sebagai berikut ataupun adminnya sebagai berikut, ada beberapa ketentuannya. Jadi kita akan menggunakan kondisi lagi. Di sini akan menggunakan if else if. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa untuk kondisinya apabila nasabah ingin menyimpan, ada beberapa kondisi, yaitu apabila kurang dari 50.000, maka biaya admin 2% dari jumlah tabungan. Jumlah tabungan di sini merupakan jumlah tabungan yang ingin dia tabung. Nah, langsung saja di sini kita buat if-nya, kondisinya, yaitu apabila tabungan tadi kurang dari 50, kurang dari 50.000, maka setiap yang di antara kurawal ini dengan kurawal ini, itu apapun kondisinya akan dijalankan. Berarti di sini tadi meminta untuk ada biaya admin sebesar 2% dari jumlah tabungan. Berarti di sini kita buat admin underscore bunga sama dengan jumlah tabungan dikali dengan 2/100. Ingat ya, dalam NetBeans ini itu tidak bisa kita buat persen. Karena sebelumnya persen ini adalah merupakan hasil bagi. Oh, maaf, sebelumnya ini merupakan admin simpan ya, karena ini di pilihan simpan. Soalnya langsung saja bunga simpannya itu 0, tidak ada bunga. Dah, sampai sini ini akan dijalankan. Jadi apabila tabungan kurang dari 50.000, maka variabel admin simpan itu sudah ada nilainya, yaitu jumlah tabungannya dikali dengan 2%. Jadi apabila tabungannya kurang dari 50, maka variabel dari admin simpan sudah terdapat nilainya. Selanjutnya kita buat kondisi kedua, yaitu else if. Di sini kita buat kondisinya, yaitu apabila tabungan lebih dari 50.000 sampai dengan 150.000, maka di sini logikanya itu menggunakan logika dan. Logika dan itu apabila dua-duanya terpenuhi, maka program tersebut akan dijalankan. Di sini kita buat seperti ini. Tabungan itu lebih dari 50, dan di sini merupakan logika untuk dan ataupun konjungsi, yang mana dia akan dijalankan apabila kedua nilai ini kedua nilai itu terpenuhi. Buat lagi tabungan kurang dari sama dengan 150.000. Buka kurawal dengan kondisinya yaitu di sini logika dan ini bisa kita bilang untuk batasannya. Jadi apabila tabungannya lebih dari 50.000 dan kurang dari atau sama dengan 150.000, apabila keduanya terpenuhi, maka segala codingan dari kurawal ini sampai kurawal ini itu akan dijalankan apapun itu. Dan di sini kita buat adminnya itu 1% dari jumlah tabungan. Admin underscore simpan dengan tabungan dikali 1/100. Ingat ya, di dalam NetBeans tidak boleh 1% kita tulis, karena persen itu merupakan aritmatika dari hasil bagi. Bunga simpannya 0. Dah. Maka di sini apabila
tabungan yang diinput oleh user ataupun nasabah nanti itu lebih dari 50.000 dan kurang dari sama dengan 150.000, maka nilai admin simpan adminnya sudah sudah ada nilai, yaitu tabungannya itu dikali dengan 1%. Selanjutnya ada lagi, kita buat lagi kondisinya, yaitu else if, di mana tabungan di sini tabungan dari 150.000 sampai dengan kurang dari 500.000. Di sini juga memakai logika dan lebih dari 150.000 dan tabungan kurang dari 500. Nah, kita buat kurung kerawal. Nah, kurung kerawal ini, ingat, kurung kerawal ini merupakan kondisinya. Itu apabila kedua kondisi ini terpenuhi, maka dia akan dijalankan apapun codingan yang ada di dalam kurung kerawal ini. Buat di sini, admin bunganya ini merupakan sebesar, buka admin, yaitu bunganya 5% dari jumlah tabungan. Kita buat saja. Admin simpannya itu sama dengan 0 karena tidak ada. Terus bunga simpannya itu sama dengan tabungan dikali 5/100. Dah. Jadi apabila tabungan yang diinput oleh nasabah nantinya itu lebih dari 150 dan kurang dari 500.000, maka admin simpannya itu 0 dan variabel dari bunga simpan sudah ada nilainya, yaitu tabungan yang sudah diinput tadi dikali dengan 5%. Selanjutnya merupakan kondisi terakhir, yaitu lebih dari sama dengan 500.000. Nggak, lebih dari sama dengan 500.000. Jadi ingat, untuk penggunaan kondisi ataupun if else if ini dia mempunyai rumus n kurang 1, di mana n itu merupakan kondisi yang tersedia. Jadi kondisi di sini merupakan 4 kurang 1 merupakan 3. Jadi cuma ada 3 kondisi. Dan kondisi terakhir itu kita harus buat else seperti ini. Else seperti ini kita tidak perlu membuat lagi seperti yang dalam kurung ini. Karena ini merupakan kondisi terakhir apabila tabungan tidak kurang dari 500.000 ataupun tabungan tidak lebih dari 50.000 dan tabungan tidak kurang dari sama dengan 150.000 dan tabungan tidak lebih dari 150.000 dan tabungan tidak kurang dari 500.000, maka larinya nanti akan ke else. Jadi di else ini kita tidak perlu lagi membuat kondisinya, kita hanya perlu membuat apa codingan yang diperlukan jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi. Admin simpan sama dengan 0. Sini admin simpan tidak ada, yang ada cuma bunga. Bunga simpan itu sama dengan tabungan dikali dengan 7%. Dah, sampai di sini apabila ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, satu pun tidak ada yang terpenuhi, maka larinya adalah ke sini, ke else. Dengan sudah admin simpannya memiliki nilai 0 dan bunga simpannya memiliki nilai, yaitu tabungan yang ingin ditabung dikali dengan 7%. Dan selanjutnya di sini baru kita buat untuk total simpanan. Ini sudah termasuk dengan total simpanan di sini merupakan integer ya. Total simpan integer. Total simpanan di sini sudah menyangkut dari jumlah tabungan yang ingin ditabung. Setelah itu dikurang dengan admin simpan dan baru ditambahkan dengan bunga simpan. Rumusnya seperti itu. Tabungan kurang admin underscore simpan ditambah dengan bunga underscore simpan.
Nah, di sini kita sudah dapat total simpannya. Setelah itu baru kita buat saldo terkininya. Itu kita buat saldo terkininya, saldo awal dari nasabah ditambah dengan total simpan. Ini saldo terkini nasabah. Udah sampai di sini coba kita runkan dulu. Kita buat nomor nasabah 1, nomor nasabah Yudi, nomor HP acak saja. Saldo awalnya kita buat misalnya 50.000. Keperluannya kita ingin menyimpan. Soalnya untuk keperluan sendiri kita baru membuat di sini itu baru ada untuk simpan saja ya. Kita buat keperluannya simpan, kita enter, baru berapa total yang ingin ditabung, kita buat saja total yang ditabung adalah 10.000. Dah. Di sini sebenarnya saya lupa membuatnya. Coba saya buat tuh untuk outprintnya. Sini saldo terkini. Nah. Coba kita run. Nah, nasabah 1, nasabah Yudi, nomor HP kita acak, saldo awal kita buat tadi 50.000. Keperluan kita buat 1 untuk simpan, berapa total yang menabung 10.000. Nah, berikut merupakan saldo terkini dari nasabah itu. Jadi saldonya itu adalah 59.800. Nah, ini tidak perlu lagi kita buat jadi komen saja. Dah, untuk kondisi dari apabila nasabah ingin menyimpan itu sudah ada untuk kondisinya. Ini merupakan kondisi apabila nasabah ingin menyimpan. Dah, jadi kan tadi keperluan cuma ada 2 kondisi, yaitu apabila nasabah ingin menyimpan dia hanya perlu mengetik 1, dan apabila nasabah ingin meminjam dia hanya perlu mengetik 2 di sini. Jadi kan karena hanya 2 kondisi, maka yang terakhir ini langsung saja kita buat else. Tanpa perlu membuat lagi kondisinya. Else. Nah, sini kita buat untuk sama saja seperti di sini. Kita buat di sini. So, untuk ini kita copy saja. Nah, itu baru untuk berapa total yang ingin ditabung. Ya, ini yang pakai printlen. Jadi biar rapi saja. Selanjutnya di sini otomatis user harus menginput berapa yang ingin dipinjam. Mohon maaf, ini pinjam di sini. Berapa yang ingin dipinjamnya. Maka di sini kita buat variabel pinjaman itu user harus menginput sesuatu. Jadi pinjaman di sini merupakan tipe datanya pinjaman tipe datanya integer, sedangkan integer menggunakan scanner bank 2. Ini bank 2. Next in. Karena bertipe data integer. Sudah. Di sini nasabah sudah bisa menginput berapa pinjaman yang ingin dipinjam kepada pihak bank. Dah. Selanjutnya di soal dituliskan apabila untuk pinjaman itu dia ada yang namanya masa angsuran. Jadi tiap-tiap kondisi ini itu ada masa angsurannya. Jadi itu kita akan gunakan di situ switch case di tiap-tiap kondisi ini. Di tiap-tiap kondisi ini kita akan gunakan switch case untuk masa bayarnya. Jadi sebelumnya kita harus ketahui berapa masa bayar yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Jadi oleh sebab itu kita harus menginput lagi berapa masa bayar yang diinginkan. Masa bayar.
Dah, di sini sudah kita ketahui bahwa masa bayar di sini mempunyai 3 pilihan, yaitu pilihan pertama setengah tahun, pilihan kedua 1 tahun, dan pilihan ketiga 2 tahun. Di sini saya jelaskan tadi kenapa masa bayar itu saya menggunakan tipe data integer. Jadi user hanya akan menginput pilihan 1 atau pilihan 2 atau pilihan ketiga, bukan setengah tahun, 1 tahun atau 2 tahun. User hanya perlu menginput pilihan ke-1 atau pilihan kedua atau pilihan ketiga. Di sini untuk inputannya, karena dia integer, maka kita menggunakan scanner 2. Vaksin. Koma jangan lupa ya. Nah, untuk selanjutnya, yaitu kita harus menginput kondisi-kondisi yang ada apabila nasabah ingin meminjam uang di bank. Itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, apabila kurang dari 500.000 maka bunganya itu 5%. Apabila kurang dari 1 juta, bunganya 11%. Kurang dari 7 juta, bunganya 15%. Dan lebih dari sama dengan 7 juta, bunganya 20%. Di sini ada 4 kondisi. Yang berarti untuk if else-nya cuma ada 3. Selebihnya itu setelah itu baru hanya else tanpa harus membuat kondisi yang terakhir. Langsung saja kita buat dulu if yang pertama, itu apabila pinjaman itu kurang dari 500.000. Kurang dari sama dengan 500.000. Oh, tidak pakai sama dengan sepertinya. Tidak pakai sama dengan 500. Maka kondisinya yaitu bunga pinjamnya itu sebesar 2% dari pinjaman. Pinjaman dikali 2/100. Nah, di sini setelah nasabah menginput pinjaman yang ingin dipinjamnya, apabila kurang dari 500.000, maka segala sesuatu codingan dari kurung kurawal ini sampai dengan kurung kurawal ini akan dijalankan ataupun akan diproses, apapun itu. Kan tadi sudah diketahui bahwa setiap kondisi itu memiliki masa bayarnya. Itu ada tiga pilihan, yaitu setengah tahun, 1 tahun, dan 2 tahun. Jadi di masing-masing kondisi ini kita harus membuat lagi kondisi. Jadi kita hanya membuat pakai switch saja karena ini sederhana. Tapi apabila teman-teman sekalian ingin membuat if lagi, itu bisa. Jadi di sini saya buat switch saya. Ini switch-nya yang pertama itu masa bayar. Sebayar. Kurung kurawal. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Untuk case-nya apabila dia memilih pilihan nomor 1, yaitu setengah tahun. Pilihan 1 itu titik 2. Apabila dia memilih setengah tahun, maka ada biaya penanganan yaitu 1,5% dari total pinjaman. Berarti biaya penanganan sama dengan dari pinjaman dikali 1,5% itu sama dengan 15/100. Per 1000, maaf. 15/1000. Setelah itu jangan lupa break. Ini merupakan sintaks untuk switch case. Jangan lupa break. Yang pertama, switch dengan nama variabelnya. Setelah itu, case yang pertama. Di sini saya buat 1 karena di sini pilihannya ada yang pertama itu 1. Selanjutnya kita buat untuk case yang kedua. Case yang kedua yaitu 1 tahun. Case kedua 1 tahun. Biaya penanganannya itu 2% dari total pinjaman. Pinjaman dikali 2/100. Nah, jangan lupa break karena ini merupakan sintaksnya. Dan untuk case yang terakhir yaitu yang 2 tahun kita menggunakan default. Sama seperti di if, itu yang terakhir kita harus menggunakan else.
Maka di switch case ini kita terakhir menggunakan default. Dengan sintaks sebagai berikut. Biaya penanganannya itu apabila 2 tahun itu maka biaya penanganannya 5%. Pinjaman dikali 5%. 5/100. Nah, untuk di default sendiri itu tidak perlu lagi break karena ini merupakan case yang terakhir. Jadi dia tidak perlu lagi break. Baiklah, untuk kondisi dengan pinjaman di bawah 500.000 itu sudah selesai. Nah, di sini kita lanjut lagi kondisi yang kedua yaitu else if, di mana kondisinya pinjaman itu kurang dari 700.000. Kurang dari 1 juta. Maaf. Apabila pinjaman yang ingin dipinjam oleh nasabah itu kurang dari 1 juta, maka codingan yang ada di dalam kurung kerawal ini, semua codingan apapun itu akan dijalankan, akan diproses. Yang pertama, bunga pinjamnya itu sebesar 11%. Bunga dengan pinjaman dikali 11%. Kali 11/100. Dah, setelah itu kita juga harus membuat kondisi di mana ada masa bayarnya. Kan itu sebenarnya sudah saya bilang, tiap-tiap kondisi pinjaman ini, keempat kondisi pinjaman ini, tiap-tiap kondisinya itu kita harus menginputkan kondisi lagi yang mana kondisi tersebut merupakan masa bayar angsuran. Jadi tiap-tiap kondisi ini dia ada masa bayar. Jadi tidak masalah jika kita copy saja. Ini sampai ke sini kita copy saja. Karena dia sama ya. Case-nya tuh sama. Tidak ada yang beda. Nah, itu ini kita rapikan saja kurung kerawalnya. Dah. Ini untuk kondisi yang kedua, apabila pinjaman di bawah 1 juta ini sudah selesai. Ini merupakan kondisinya. Selanjutnya kita buat lagi else if, itu kondisi yang ketiga. Itu kurang dari 7 juta. Di mana kondisinya yaitu bunga pinjam itu sebesar 15%. Per 100. Di sini kita copy saja lagi untuk masa bayarnya, untuk case dari masa bayarnya. Kita rapikan saja kurawal. Nah, ini kurawal yang di sini. Ini merupakan kondisi dari pinjaman apabila kurang dari 7 juta. Dan untuk kondisi yang terakhir itu, ingat tadi saya katakan kondisi terakhir itu menggunakan else. Jadi menggunakan else, terus kita buka kurung kurawal, langsung enter, tanpa harus menginputkan kondisinya. Jadi else ini apabila ketiga kondisi di atas ini tidak memenuhi, maka dia akan lari ke else. Itu bunga pinjamnya sebesar, kondisi terakhir bunga pinjam sebesar 20%. Maaf, pinjaman dikali 20/100. Setelah itu untuk switch case-nya juga kita copy saja. Sudah. Untuk keempat kondisi dari pinjaman ini sudah selesai. Sudah selesai. Jadi selanjutnya kita akan membuat untuk saldo. Selanjutnya sama seperti pada kondisi simpanan, yaitu setelah kita membuat syarat-syarat untuk pinjaman itu, kita terakhir kita buat total simpan dan saldo terkininya.
Baiklah, sini kita buat terus untuk total underscore pinjam sama dengan pinjaman ditambah bunga pinjam dikurang biaya penanganan. Ya, penanganan. Koma jangan lupa. Setelah itu baru kita buat untuk saldo terkininya. Saldo terkini. Ini itu memiliki nilai saldo awal ditambah dengan total pinjam. Di sini untuk saldo terkini kita sudah punya nilai, coba saja kita outputkan. Sistem outprint itu saldo terkini apabila kita meminjam ya. Tambah saldo core terkini. Oke. Coba kita run. Sini kita sebagai nasabah ingin meminjam ya, bukan ingin menabung. Buat saya nomor nasabah 1, nomor nasabah ID, mau kita saja. Saldo awal itu kita buat tadi kita buat 10 juta saja. Nah, keperluan kita buat pinjam. Berapa total yang ingin dipinjam itu kita buat saja 500.000. Nah, untuk masa bayarnya kan ditanya, nah, kita perlu masa bayarnya. Maka masa bayarnya kita buat saja untuk satu, pilihannya satu yaitu setengah tahun. Jadi akan timbul saldo terkininya itu sebesar segini. Nah ini kita komen saja. Nah selanjutnya baru. Nah, di sini baru sudah mulai untuk penggunaan loopingannya. Loopingan yang kita gunakan di sini yaitu menggunakan loopingan do while. Jadi di sini diharapkan jadi apabila nasabah sudah melakukan suatu transaksi, misalnya nasabah sudah melakukan transaksi simpan, maka nanti akan timbul lagi pertanyaan apa ada keperluan lagi. Maka di situ harus kita menggunakan loopingan. Dengan di sini kita akan gunakan do while karena dia akan melakukan dulu baru akan dilakukan pengecekan. Jadi sebelumnya kita akan letakkan do-nya di sini ya, karena di sini merupakan di atas keperluan. Kita buat saja do-nya di sini. Selanjutnya do-nya jangan lupa untuk buka kurung kurawal. Seharusnya untuk tutup kurung kurawalnya dia di sini, tutup kurawal while. Buka kurung. Oh, while tidak buka kurung. While ini. Sudah. Jadi di sini kita buat dulu untuk outprint-nya. Copy saja yang ini tadi supaya biar lebih rapi. Nah, baru kita buat lagi outprint-nya apakah ada keperluan lain. Tanda tanya. Jangan lupa kita buat optionnya karena di sini saya keperluan lain saya menggunakan tipe data dari string. Jadi kita buat pilihannya itu ada, dan satu lagi tidak. Ini merupakan pilihannya. Nah, pasti
user akan diminta untuk menginputkan apakah dia mempunyai keperluan lain. Jadi di sini saya buat untuk variabelnya yaitu keperluan lain, di mana keperluan lain ini merupakan tipe data string menggunakan scanner band. Next slide untuk string. Di sini mau tidak mau user harus menginput apakah dia punya keperluan lain atau tidak. Di sini saya buat dulu. Keperluan lain. Dah. Apabila nasabah tersebut ada keperluan lainnya, maka loopingan dari atas ini, dari sini sampai dengan ke bawah tadi, sampai dengan di sini, itu semua akan dijalankan. Apabila nasabah ingin menjawab, apabila nasabah ada keperluan lainnya. Maka di sini kita akan menggunakan loopingan do while. Mana di while kondisinya yaitu keperluan lain itu merupakan string, maka dia akan sama dengan, kita buat saja equals ignore case. Saya jelaskan apa fungsi dari equals ignore case. Ada. Dah. Di sini kita lihat bahwa apabila nasabah setelah timbul pertanyaan apakah ada keperluan lain dan nasabah menjawab ada, maka semua loopingan dari mulai sini sampai dengan ke bawah sini sampai dengan tutup kurung ini dia akan diproses lagi, akan dijalankan lagi sampai dengan nasabah menjawab tidak ada ataupun selain ada ya. Makanya dari itu saya buat di sini untuk sintaksnya equals ignore case. Jadi apabila keperluan lain yang diinputkan oleh nasabah itu ada, maka loopingannya akan berulang. Sedangkan ignore case di sini artinya dia mengabaikan huruf kapital apapun itu yang diinput oleh nasabah nantinya. Asalkan katanya itu sama dengan kata ada. Misalnya nasabah ingin menginput keperluan lain itu dia ada dengan A, tulisan A huruf besar, D huruf besar, dan A yang terakhir itu huruf kecil, maka itu sama dengan huruf ada kan? Oleh sebab itu saya menggunakan ignore case. Dia mengabaikan huruf kapitalnya. Huruf kapital ataupun huruf kecilnya. Baiklah, di sini sudah selesai untuk loopingan dari apabila nasabah ingin melakukan transaksi lainnya. Setelah itu kita perlu apabila nasabah tidak ada keperluan lagi, maka dia akan langsung mencetak ada pernyataan untuk mencetak buku. Pertanyaan untuk apakah nasabah ingin mencetak buku atau tidak, maka kita buat lagi system out print. Kita copy saja ini tadi biar rapi saja. Setelah itu kita buat lagi system out print. Apakah ingin mencetak buku rekening? Tanda tanya, di mana kita lampirkan itu pilihannya sama seperti di atas, yaitu ini iya, tidak. Sudah. Lalu baru kita tanyakan lagi, cetak buku. Sini kita hapus ya, Lena. Baru di sini otomatis user ataupun nasabah harus menginput apakah dia ingin mencetak buku atau tidak. Terus ini variabelnya saya buat cetak underscore buku sama dengan, karena di atas saya buat cetak buku ini merupakan dengan tipe data string. Dia menggunakan scanner bank dengan tipe data string to line titik koma, jangan lupa. Nah, di sini nasabah sudah bisa menginput apakah dia ingin mencetak buku atau tidak. Dengan kondisi yaitu apabila nasabah ingin mencetak buku maka ada biaya tambahan yaitu sebesar 5.000. Jadi di sini kita buat lagi kondisinya yaitu if cetak buku itu sesuatu yang diinputkan oleh nasabah nantinya itu
karena dia tipe data string, maka kita buat aja equals ignore case dengan iya. Maka kondisinya itu biaya cetak itu sama dengan 5.000. Dah. Jadi di sini apabila nasabah ingin mencetak buku, maka untuk biaya cetaknya itu sudah mempunyai nilai sebesar 5.000. Dan apabila untuk nasabah tidak ingin mencetak buku, maka biaya cetaknya itu sama dengan 0. Sudah. Karena cuma ada dua kondisi, yaitu apakah iya atau tidak. Dan setelah ini baru kita outputkan saldo terakhir nasabah ini, yaitu dengan variabel yang saya buat tadi, saldo underscore terakhir, yaitu saldo terkini dikurang dengan biaya cetak. Nah, ini merupakan saldo terakhir. Nah, ini untuk rumus saldo terakhirnya. Oh, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya buat di atas tadi, saldo terakhir itu merupakan tipe data string yang menggunakan array. Array yang di sini kita tergantung dengan indeks i. Sudah saya bilang sebelumnya, indeks ini menentukan variabel ini menentukan indeks dari nomor nasabah yang sudah ditentukan. Jadi untuk saldo terakhirnya juga kita tergantung dengan variabel i yang kita masukkan di awal tadinya. Sudah, di sini kita sudah mempunyai rumus untuk saldo terakhir. Baru kita outputkan saja saldo terakhir nasabah atas nama. Misalnya kita tambahkan ataupun kita panggil dari nama variabel nama underscore nasabah yang menggunakan array i dari nomor nasabah adalah sebesar baru kita tambah di sini, yaitu saldo terakhir dengan array i. Nah, di sini kita sudah mempunyai satu nasabah. Ini perlu diketahui, ini untuk satu nasabah. Coba kita runkan saja. Kita run. Nomor nasabah kita buat 1. Untuk nasabah kita buat UD. Nama kita asal saja. Saldo awal kita buat 10.000. 10 juta. Untuk keperluan yang pertama kita buat simpan. Untuk berapa yang ingin ditabung kita buat saja 500.000. Misalnya ada pertanyaan, apakah ada keperluan lain? Di sini ada pilihan ada atau tidak. Maka maaf sebelumnya ini sepertinya ada sedikit kesalahan. Mohon maaf sebelumnya, di sini keperluan merupakan tipe datanya integer, jadi kita menggunakan scanner 2. Coba kita run. Nomor nasabah 1, nama nasabah Yudi, nomor HP 2, kita acak, saldo awal 10 juta, keperluan simpan, sebenarnya berapa ingin ditabung 500.000. Ada keperluan lain kita buat ada. Untuk keperluan yang kedua yaitu keperluan pinjam. Apa total yang ingin dipinjam kita buat saja
100.000. Dengan masa bayar kita buat saja pilihannya yang pertama yaitu setengah tahun. Ada lagi pertanyaan apakah ada kekurangan, kita buat saja tidak. Maka ada pertanyaan apakah ingin mencetak buku rekening, kita buat saja iya. Nah, sini sudah timbul untuk saldo terakhir nasabah atas nama Yudi adalah sebesar 10.995.500. Dari sini untuk satu nasabah, ingat ini masih untuk satu nasabah. Nah, sedangkan untuk di soal itu diminta untuk ada pertanyaan lagi, apakah ada nasabah lagi, maka kita harus melakukan loopingan lagi. Nah, di sini otomatis kita akan gunakan loopingan do while, di mana do yang pertama di sini kita akan buatnya di atas ini untuk dimulai dengan memasukkan data diri. Setelah itu untuk while-nya kita buat di sini untuk kurung do-nya while. Dah. Jadi di sini timbul pertanyaan. Saya copy dulu ininya. Apakah ada nasabah lagi? Kita buat pilihannya ataupun opsinya. Yang pertama, ada tidak. Nah, di sini maka untuk nasabah ataupun untuk pihak bank akan timbul pertanyaan apakah ada nasabah lagi. Maka di sini timbul pertanyaan pilihannya yaitu ini kita hapus next line-nya. Pilihannya kita buat variabelnya yaitu nasabah lain. Karena nasabah lain di atas saya buat tadi variabelnya yaitu nasabah lain, kita buat variabelnya string yang menggunakan scanner bank. Ini bank next line karena dia string. Nah, otomatis di sini kita harus menginput apakah ada nasabah lain atau tidak. Nah, di sini baru kita masukkan loopingannya, di mana apabila nasabah underscore lain itu equals ignore case dengan ada titik koma. Dah. Maaf, ini salah kurang awal. Dah. Di sini logikanya apabila timbul pertanyaan apakah ada nasabah lain dan pihak bank menyatakan ataupun menjawab dengan ada, maka segala loopingan dari mulai atas sini, dari mulai do sini sampai dengan ke bawah itu semuanya akan diulang apabila pihak bank menjawab ada nasabah lain. Tetapi apabila tidak ada, maka untuk transaksi langsung berhenti sampai dengan nasabah yang terakhir melakukan transaksi. Tentu saja kita buat untuk sistem outprint-nya itu kita kopikan saja ini. Ya, kita buat lagi outprint-nya. Baru kita buat untuk riwayat transaksi di bank si Shin dan si Max adalah sebagai berikut. Kita buat lagi untuk, nah di sini baru logikanya. Jadi apabila ada banyak nasabah itu maka kita akan melihatnya dari indeks yang digunakan di atas. Nah, di sini kita buat nomor nasabah sudah kita tentukan ada sebanyak 5 indeks
yaitu dengan nomor 0 sampai dengan nomor 4. Nah, di sini kita akan menggunakan for di sini ya, perulangan for, loopingan for untuk dapat memanggil nasabah dengan indeks dari indeks 1, indeks 2, indeks 3 sampai seterusnya. Sini kita menggunakan loopingan for supaya bisa kita panggil untuk nasabah dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, buat i, karena i di sini merupakan indeks yang sudah kita input di awal tadi. Di sini kan indeks. Ingatlah di sini variabel i kita gunakan untuk menginput indeks yang ada di dalam nomor nasabah ini. Pertama, i kita buat di sini sama dengan 1. Jadi dia tidak boleh lebih dari sama dengan 1. Ingat, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang for ini. Saya hapus dulu. Nah, dalam for ini terbagi ke dalam tiga komponen. Yang pertama itu ada deklarasi awalnya. Yang kedua ada batasannya. Dan yang ketiga ada decrease atau increase. Yang pertama ini kita akan mendeklarasikan dulu, yaitu variabelnya. Ini merupakan inputan untuk indeks dari nomor nasabah. Kita buat di sini 1. Jadi ini dimulai dari 1. Ingat ya. Karena pada nomor nasabah ini saya buatnya dari 0. Karena indeksnya itu kita harus mulai dari 0. Jadi saya mulai dari 0 saja. Tetapi untuk for ini saya berikan untuk ini dimulai dari 1. Sekarang kita buat lagi batasannya. Itu sama dengan kurang dari panjangnya nomor nasabah. Panjangnya dari variabel nasabah, nomor nasabah. Jadi di sini kan nomor nasabah ada 5. Ada 5 data. Jadi sini tidak ada salahnya kita membuat 5 data di sini. Bisa juga kita buat 5. Untuk i sama dengan plus karena dia akan untuk i plus ini maksudnya setelah dijalankan apabila i sudah sama dengan 1 terus i kurang dari 5 kan terpenuhi, maka dia akan menjalankan segala codingan yang ada di dalam kurung ini sama dengan kurung ini. Setelah codingan selesai, maka dia baru ditambahkan. Jadi dari pertama i1 maka dia ditambah 1. Jadi i sama dengan 2. Terus baru diperiksa lagi apakah 2 kurang dari 5. Apabila terpenuhi maka akan dijalankan codingannya lagi. Jadi maksud i plus ini setelah dijalankan baru i tersebut ditambahkan dengan 1. Sini kita buat untuk codingannya. Kita buat dulu sistem outprint-nya, yaitu nasabah ke. Kita buat di sini tambah nomor nasabah yang merupakan array. Ya, baru kita tambah lagi. Ini atas nama. Atas nama. Buat nama nasabah array. Karena tadi nama nasabah memuat beberapa data. Nah, kita buat lagi nama nasabah. Koma. Nah, jangan kita spasi ke bawah ya biar tidak penuh sekali. Kita buat sini. Koma. Total saldonya saat ini, sebentar saya akan melihat untuk output akhirnya seperti apa. Ya, total saldonya saat ini adalah baru kita tambahin terakhir itu saldo terakhir. Yang menggunakan array, kita masukkan i ke dalamnya. Nah, di sini Kalau ini tahu menjadi kotak biasa dari kecap ABC yang kedua biasa. Terbuat dari kedua pakai limau, lebih kental, lebih enak, lebih kaya rasa. Nah, di sini kan kita akan menginput datanya itu misalnya di sini kita untuk nomor nasabahnya kan di sini pertama diminta nomor nasabah.
Nomor nasabah sini baru kita inputkan I. Sudah saya bilang sebelumnya, I ini merupakan inputan yang harus diinput oleh pengguna ataupun nasabah dalam hal ini untuk memasukkan indeks dari nomor nasabah. Ingat, dari nomor nasabah. Jadi, tiap-tiap I ini merupakan indeks dari nomor nasabah. Sudah, ini coba kita runkan saja sesuai dengan aturannya. Jadi di sini ketentuannya harus menampilkan 3 nama nasabah, di mana tiap-tiap nasabah harus ada yang 1, 2, 3 keperluan, dan cetak buku harus ada 2 yang iya. Jadi di sini coba kita runkan saja sesuai dengan aturannya. Halo, mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan yang saya buat. Di sini seharusnya tidak boleh di sini. Kita buat saja di sini nomor nasabahnya panjang dari data yang ada di nomor nasabah. Setelah itu yang di atas ini kita harus buatnya ini boleh 0,3 tapi ini 4. Sesuai dengan data yang ada di atas ini. Ini kan ada 4 data, berarti di sini harus ada 4 data. Sini kita buat nomor nasabah. Coba kita run. Nomor nasabah yang pertama itu nama nasabahnya yaitu Yudi Johari. Nama HP-nya kita acak saja. Sudah awal kita buat 15 juta. Keperluan yang pertama kita untuk nasabah pertama ini kita akan buat 2 keperluan yaitu simpan dan pinjam. Yang pertama simpan dulu. Total yang ingin ditabung kita buat ya 1 juta. Ada keperluan lain yaitu yang kedua pinjam. Total yang ingin dipinjam itu kita buat saja 5 juta. Untuk masa bayarnya kita buat saja pilihan kedua yaitu 1 tahun. Tidak ada keperluan lain. Nah, soalnya ada pertanyaan apakah ingin mencetak buku rekening. Saya buat saja untuk nasabah pertama ini dia ingin mencetak buku rekening. Apakah ada nasabah lagi? Nah, untuk nasabah yang pertama atas nama Yudi Johari ini sudah ada saldo terakhir yaitu sebesar 20.645.000. Soalnya untuk nasabah kedua, sini kita buat nomor nasabah 2. Nama nasabah kita buat Mukhlisin seperti tadi. Untuk nomor HP kita acak saja. Saldo awal kita buat 20 juta. Oh, tidak, kita buat saja 17 juta. Keperluan untuk nasabah kedua ini kita buat dia ada 3 keperluan, yaitu yang pertama simpan, setelah itu pinjam, dan terakhir baru dia akan menyimpannya lagi ataupun menabung lagi. Yang pertama dia simpan dulu. Total yang kita tabung kita buat saja 5 juta. Nah, ada keperluan ada pinjam, dia berapa total yang ingin dipinjam kita buat saja di sini 1 juta. Untuk masa bayarnya kita buat saja pilihan pertama yaitu setengah tahun. Keperluan yang terakhir yaitu dia ingin meminjam lagi ataupun menabung. Oh, dia akan menyimpan lagi ataupun menabung dengan total yang ingin tabung yaitu sebesar 500.000. 500.000, oke. Tidak ada keperluan lain. Saya buat untuk nasabah yang kedua ini dia tidak akan mencetak buku. Nah, untuk nasabah kedua atas nama Mukhlisin, dia sudah mempunyai saldo terakhir yaitu sebesar 17.535.000. 17.535.000. Selanjutnya ada nasabah lagi kita buat ada, dan terakhir nasabah terakhir kita buat namanya Fadlan, yaitu nomor HP-nya kita buat asal saja. Saldo awalnya kita buat 10.500.000. Dia cuma punya satu keperluan yaitu cuma ingin menyimpan. Total yang ingin ditabung itu kita buat 500. Tidak ada keperluan lain. Saya buat nasabah ketiga ini dia ingin mencetak buku. Setelah itu ada timbul. Untuk nasabah yang terakhir itu ada nama atas nama Fadlan itu mempunyai saldo terakhir yaitu 11.030.000. Setelah itu kita sudah selesai, tidak ada nasabah lagi. Nah,
Berikut ini merupakan riwayat transaksi di bank Sisin dan Simex dan sebagai berikut. Jadi untuk tugasnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan, harus menampilkan 3 nasabah, di mana tiap-tiap nasabah harus memiliki 1, 2, 3 keperluan. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Untuk output akhirnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang paham, boleh di komen di bawah video ini. Saya sadar akan banyak kesalahan yang saya punya. Mungkin dari segi penjelasan saya kurang jelas, ataupun dari segi pembicaraan saya kurang menarik untuk didengar. Saya sadarkan hal itu, makanya saya meminta kawan-kawan sekalian untuk saran dan kritiknya di akhir video. Mungkin cukup sekian untuk tugas final dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.